untuk menerimanya. Saya mau tanya dulu, siapa yang sangat terberkati sepanjang 1 bulan ke belakang dan mendapatkan special delivery from God? Boleh angkat tanganmu dan berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi dia. Woohoo, God is good, amen. Dan siapa yang sudah tahu jawaban dari pertanyaan Romo pada saat misa tadi? Siapa Jesus bagimu? Wow, it's a very deep question. Tapi siapapun dan apapun jawabanmu, saat ini kita mau bersama-sama mengagungkan Tuhan. Kita mau minta hadiratnya untuk hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kita mau buka mata kita mau buka hati kita untuk kesetiaannya di setiap musim di kehidupan kita. Can I get amen? Can I get amen? So are you ready for Him? Are you ready for Him? And let's praise Jesus! Come on, clap your hands! But now we're alive, and we open our heart, Jesus. Come on, church, let's sing it out. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, to see you high and lifted up. Amen. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Come on, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you, Lord. I want to see you. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up. Come on. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Come on, clap your hand and shout His goodness to you. Oh, you are holy in love. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Angkat tanganmu dan katakan, Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy. Holy, holy, holy. You are holy, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see
dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami percaya Engkau hadir Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk momen indah ini. Kami bersyukur untuk penebusan-Mu yang sungguh indah Tuhan. Saat ini apapun keadaan kami, dimanapun posisi hati kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan Engkau Tuhan yang boleh menerima pujian terindah dari kami. Karena saat ini kami membawa hati kami Tuhan, dan dengan sikap hati yang baik kami mau mengaku bahwa Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah Yesus yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tanganmu dan katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari semua umat Tuhan, bawa hatimu dan kita bersama-sama menyembah Dia. Sing it out. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu, dan karya-Mu Tuhan
Berapa banyak yang setuju bahwa Tuhan layak untuk dimuliakan? Boleh angkat kedua tanganmu saudara. Mari kita terima kebenaran firman Tuhan pada malam hari dengan segenap hati kita. Pejamkan matamu. Akui Dia sebagai Mesias, Juru Selamatmu, pengharapan dan kekuatan yang selalu setia menemani setiap musim kehidupan kita. Sama-sama katakan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yang percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selama 2 bulan ini kita belajar dari satu tokoh di dalam kitab Keluaran, yaitu Musa. Kita mengikuti perjalanan bagaimana Allah membebaskan Musa dan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. By the way, saudara bisa duduk, saudara bisa berdiri. Just enjoy the moment, just enjoy the presence of the Lord here. Hari ini menjadi berbeda, kenapa? Karena kita namakan hari ini adalah breakfast, di mana kita memberikan kesempatan bagi saudara dan saya yang hadir di tempat ini. Kita hanya akan mendengarkan firman kurang lebih sekitar 15 menit, kemudian kita akan lanjut lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, minggu lalu istri saya Yolanda berkata seperti ini, bahwa api, kuasa dari Tuhan itu tujuannya bukan untuk membakar atau mencelakakan kita. Tapi kuasa dari Tuhan itu tujuannya adalah untuk memusnahkan apa yang bisa mencelakakan hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini, kita dalam proses pengkudusan, di mana Tuhan memberikan jalan bagi saudara dan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dimurnikan terus menerus. Dan saya tahu, saya juga merasakan bahwa proses pemurnian supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik kadang-kadang tidak dilalui dengan hal yang mudah. Tapi banyak kesukaran, banyak pergumulan di dalam hidup saudara dan saya, di mana itu makan hati kita, makan perasaan kita. Membuat kadang-kadang ada suatu perasaan, kadang-kadang kita ingin menyerah dalam kehidupan ini, betul? Itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel. Kalau kita membaca, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka menyalahkan Musa, kenapa aku berada di tempat ini, kayaknya lebih enak waktu aku masih di Mesir. Sering pula dalam hidup kita menyatakan seperti itu, kalau ikut Tuhan kayaknya kok enggak lebih enak. Kita harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Dia. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi satu hal saudara, proses itulah yang akan membawa kita kepada tanah terjanji. Kita akan dibawa masuk ke tanah Kanaan, kebangkitan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Malam hari ini kita akan baca dari firman Tuhan dari Keluaran 32 ayat pertama, dikatakan seperti ini. Boleh kita baca sama-sama 3, 2, 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjanji dengan dia. Musa 40 hari berada di puncak gunung Sinai. Dan kalau kita belajar hari ini, kita harus melihat dari perspektif bangsa Israel pada waktu itu. Apakah mereka tidak melihat perbuatan dan mujizat yang Tuhan Allah sanggup lakukan dalam kehidupan mereka? Mereka melihat semuanya. Mereka melihat 10 tulah. Mereka melihat bagaimana Allah membelah laut merah bagi mereka untuk berjalan. Mereka melihat bagaimana Allah
memunculkan air, mengubah air yang pahit yang disebut mara itu menjadi air yang manis. Begitu banyak mujizat, tiang awan, tiang api selalu menyertai ke perjalanan mereka. Tapi kalau saudara belajar dari sini, mereka tergantung dengan satu sosok yang namanya Musa, betul? Ketika Musa nggak ada, seakan-akan kehilangan Allah. Karena pada waktu itu betul bahwa Musa itu adalah perantara antara mereka dengan Allah. Sehingga mereka berpikir ketika mereka ditinggal sekian lama, mereka berpikir bahwa tidak hanya Musa mereka kehilangan, tapi mereka juga kehilangan Allah. Bukankah itu yang seringkali juga terjadi dengan perjalanan iman saudara dan saya? Ada Musa-Musa di dalam kehidupan kita yang membuat kita tergantung. Oh, kalau nggak ada suamiku, aku nggak mau ikut persekutuan doa. Oh, kalau nggak ada temanku, aku nggak mau ikut. Nanti saudara, kalau teman saudara misalnya nggak masuk surga, apakah saudara ikut teman saudara tersebut? Ketika suami saudara, pasangan saudara tidak masuk surga, oh nggak apa-apa, aku setia kawan. Oh, aku mencintai suamiku. Aku nggak apa-apa nggak masuk surga, aku mau. Saya mau katakan seperti ini, bahwa perjalanan iman itu adalah perjalanan pribadi saudara untuk menuju ke tanah terjanji. Yes, kita bersyukur kita punya komunitas, kita punya keluarga yang bisa mensupport kita untuk bersama-sama berjalan seperti halnya bangsa Israel. Mereka bersama-sama bangsa, satu bangsa, jutaan orang untuk menuju ke tanah terjanji. Tapi kalau saudara baca nanti di Keluaran, dari angkatan pertama yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang diperkenankan Tuhan untuk masuk ke tanah terjanji, yaitu Joshua dan Kaleb. Bukan karena kebersamaan mereka, perhatikan, yang menyelamatkan Joshua dan Kaleb, yang membedakan mereka dengan bangsa Israel yang lain adalah iman mereka. Apakah saudara sungguh-sungguh punya iman? Kalau tadi Romo mengatakan bacaan hari ini sangat-sangat sesuai. Tema kita hari ini adalah Let God Be God. Biar Tuhan, biar Allah menjadi Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Atau kita seperti bangsa Israel. Ketika ada uncertainty, ketidakpastian kapan Musa turun dari Gunung Sinai, mereka membuat berhala, mereka membuat Allah yang lain. Kita bisa refleksikan malam hari ini. Ketika saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami jalan buntu, ketika doa saudara yang terus saudara doakan itu tidak dijawab Tuhan, seakan-akan tidak dijawab Tuhan, seakan-akan Tuhan jauh dari kita. Tuhan jauh di atas Gunung Sinai, Musa jauh di atas Gunung Sinai. Kita mulai kehilangan pengharapan dan kita mengalihkan pengharapan kita kepada uang, kepada kekuasaan, kepada apapun yang bisa kita pegang. Saudara, di dunia ini kita suka yang namanya kepastian. Betul? Tapi saudara dan saya harus menerima keadaan bahwa tidak akan pernah ada sesuatu yang pasti yang berada di dalam kontrol kita. Kita berusaha untuk mempersiapkan masa depan kita, that's good. Tapi sehebat-hebatnya saudara, sehebat-hebatnya usaha kita untuk membuat sesuatu yang pasti ke depannya, saudara dan saya tidak akan pernah bisa mendapatkan kepastian 100% bahwa rencana dan usaha saudara itu akan berhasil. Tapi malam hari ini kita belajar. Ketika kita menaruh harapan dan kepastian itu di tangan Tuhan. Mungkin gak sesuai waktu kita. Mungkin gak sesuai rencana kita. Bahkan mungkin tidak sesuai dengan cara yang kita mau. Karena kadang-kadang kita tidak membiarkan Tuhan itu menjadi Tuhan. Karena kalau Dia berdaulat di dalam diri kita, berdaulat itu artinya seperti raja
Kita menempatkan Tuhan sebagai Raja. It means bukan kita yang berkuasa atau menyuruh Tuhan. Tapi seharusnya kita mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan ini. Tapi seringkali kita nyetir Tuhan. Kita doa, Tuhan aku minta ini. Tuhan aku minta ini harus terjadi jam segini, hari gini, tahun ini. Tuhan aku minta jodoh sampai sekarang aku gak dapat-dapat. Tuhan jahat. Mari kita balik. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Dia Bapa yang baik. Seorang Bapa, berapa banyak ayah di tempat ini, Bapa di tempat ini, pasti udah mikir dari mulai anaknya lahir, sudah mikirin masa depan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Dia sudah rancangkan sedemikian rupa. Kalau saudara baca Alkitab, ini adalah buku cinta kasih kesetiaan Allah bagi kita manusia. Amin. Bagaimana dia tahu bahwa kita ini lemah. Seperti bangsa Israel, kita selalu bahkan membuat berhala-berhala. Menomorduakan, menomorsekiankan Allah. Kita lebih menggantungkan hidup kita pada sesuatu yang sesungguhnya tidak pasti. Tapi karena kita bisa meraihnya secara fisik, itulah kenapa kadang-kadang kita menomorsekiankan Tuhan. Kenapa? Because we have a lack of faith. Iman. Seringkali kita menamakan diri kita adalah orang beriman. Tapi Tuhan selalu bertanya, adakah kutemui iman di bumi ini nanti? Pertanyaan yang sama bagi kita. Mungkin kita berkumpul di sini dalam acara rohani. Kita mengikuti Ekaristi. Tapi apakah sungguh-sungguh kita memiliki iman dan percaya menempatkan Tuhan sebagai Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita? Saya akan teruskan masuk langsung belajar dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif Harun. Musa menitipkan bangsa Israel kepada saudaranya Harun. Dengan harapan bahwa Harun bisa menjaga bangsa Israel untuk tetap setia kepada Allah. Tapi perhatikan apa yang terjadi. Ketika bangsa Israel, mereka mempertanyakan ketidakberadaan Musa. Harun itu ikut arus, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan kepada bangsa Israel, kumpulkan semua emas yang ada, anting-anting dan lain sebagainya. Kemudian dilebur, dan saudara tahu ceritanya? Akhirnya mereka membuat sebuah anak lembu emas. Sesuatu yang bisa mereka lihat, sesuatu yang bisa mereka jangkau, sesuatu yang bisa mereka jadikan pegangan dalam hidup mereka. Dengan kata lain adalah, inilah pengganti dari Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Apa yang kita bisa belajar? Kadang di dunia ini, kita dihadapkan pada situasi di mana majority itu membawa kita kepada arus dunia. Membuat kita goyah terhadap iman, percaya kita kepada Tuhan. Membuat kita berkompromi dengan dosa. Membuat kita yang seharusnya tahu, aku harus sebagai anak Tuhan, aku harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu rambu-rambunya. Tapi kadang-kadang kita ikut arus. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang tidak mengikut Tuhan daripada orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Sama seperti Harun kita belajar malam hari ini, saudara. Mari kita mengarahkan, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja di dalam hati dan hidup kita. Amin. Saya undang tim pujian untuk naik ke atas stage. Yang terakhir saya mau katakan seperti ini. Kalau saudara baca dalam bacaan Keluaran ini, Allah tahu bangsa Israel itu berpaling dari Dia. Yes, Dia Allah Maha Tahu. Bahkan pada waktu itu digambarkan seakan-akan
Allah sangat marah karena itu gaya bahasa bagaimana penulisan di Perjanjian Lama. Menggambarkan Allah seperti orang yang bisa berbincang-bincang. Seakan-akan kalau kita salah mengerti, ketika Musa minta, Tuhan engkau sudah jauh-jauh berupaya sekian luar biasa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Kenapa engkau mau menghukum mereka, membinasakan mereka? Bahkan Musa sedikit kayak mengancam, kalau perlu hapus namaku kalau engkau tetap menghukum bangsa Israel. Seakan-akan seperti itu. But no. Perlambang hubungan perbincangan ini, itu melambangkan bahwa Tuhan itu mendengar, bahkan mengerti bagaimana lemahnya kita manusia. Tuhan gak bisa dinego, saudara. Tuhan itu hukumnya mutlak. Tapi Tuhan juga adalah Allah kasih. Apa tujuan dia? Kenapa Tuhan itu digambarkan sedemikian rupa? Kenapa Tuhan susah payah mengeluarkan bangsa Israel yang dikatakan tegar tengkuk? Bisa kita bilang tidak tahu diri. Sudah melihat banyak perbuatan ajaib Tuhan. Intensi Tuhan yang begitu baik. Tapi mendapat respon yang menurut saudara dan saya kita pasti akan kecewa kalau kita dalam perspektif Allah. Tapi tetap dia mengupayakan yang terbaik bagi bangsa pilihannya. Semuanya tidak lain dan tidak bukan didasari oleh kasih. Amin. Ketika kita melihat salib, yang dulunya ini adalah lambang penghinaan. Orang malu, saudara, itu adalah penjahat. Yang mendapat hukuman salib adalah mereka yang penjahat berat. Itulah kenapa mereka disalib sebagai lambang penghinaan bagi mereka. Apakah karena kasih Tuhan dia mengambil salib tersebut, menyerahkan nyawanya supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Amin. Boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri kembali. Saya tadi pagi baru ke fisioterapi. Ask me why? Ngapain why segala? Karena keseleo. Dan yang lucu adalah Simon, bukan Simon dari Kirene, tapi itu nama fisioterapisnya. Saya keseleo di bagian forearm, mungkin saudara tahu lengan bawah ini ya, bagian atas. Dan dia bilang ini terjadi karena saya sering megang HP terlalu lama. Kita kan suka ngeliat gini ya. Dan ini bikin tension. Sehingga terjadilah cedera ini. Saya berpikir, benar juga ya. Ketika saya mempersiapkan firman ini, apa sih kira-kira yang menjadi Allah lain, yang keterikatan kita. Kalau kita tes, mungkin saudara nanti pulang ya, coba tes. Seberapa lama saudara bisa lepas dari yang namanya gadget. Bahkan mungkin sekarang aja lagi firman, saudara megang gadget. Atau saudara getar-getar, apakah di pantat saudara, di tas saudara, saudara udah penasaran banget pingin baca. Ini kira-kira ada berita terbaru apa? Ya, ada WhatsApp dari siapa? Saya pernah ngetes itu dan paling lama saya 3 menit itu sudah gak tahan, kayaknya pengen cepet-cepet dapat. Saya baru sadar itu baru gadget. Tapi ada yang lain. Ada Allah-Allah yang lain. Di dalam kehidupan kita, di mana waktu kita seringkali kita habiskan, di mana fokus kita seringkali kita habiskan di sana, di mana konsentrasi kita, pemujaan kita, penyembahan kita, tanpa kita sadari, kita alihkan kepada Allah-Allah yang lain di dunia ini. Bagi saya secara pribadi, saya ingin memanfaatkan waktu yang tidak lama ini, saudara. Maksudnya bukan kita tidak lama lagi di dunia ini, tapi di acara ini. Untuk apa? Worship. Saya percaya dengan penyembahan yang tulus dari hati, itu akan mengubah fokus saudara. Tadi waktu Kristi dan teman-teman mimpin pujian, ku membawa hatiku
hanya Engkau di hidupku, Yesusku indah. Menyembahmu. Boleh angkat tanganmu enggak? Ku membawa hidupku, inilah untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Saya merasakan jamahan Tuhan tadi secara pribadi. Saya lirik kanan kiri, aduh, itu nggak bisa ketahan lagi. Saya nangis karena saya merasa nggak layak. I know that I'm a servant of God, tapi dalam kehidupan sehari-hari saya sadar saya ini nggak layak. Banyak dosa, banyak kesalahan. Jangan saudara pikir yang sudah ada di stage seperti ini udah kudus-kudus semua, sudah suci semua. Enggak. Saya yakin saudara juga punya kelemahan-kelemahan masing-masing, tapi Tuhan tahu. Itulah kenapa tadi waktu penyembahan Tuhan tegur, balik Fit, balik. That's why I love praise and worship, doa, karena itu mengingatkan kita kembali. Dan saudara, saya mau katakan tidak kebetulan saudara berada di tempat ini. Mungkin hari ini akan menjadi titik balik saudara untuk kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Amin. Mungkin selama ini banyak berhala yang kita sembah, yang kita utamakan lebih dari Tuhan. Tapi malam hari ini hati Bapa terbuka untuk saudara kembali kepadanya. Mari kita sembah Dia. Kita mau nyatakan bahwa selamanya Kau tetap Allah dalam hidup kami, Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan, selamanya Kau Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Angkat tanganmu, katakan dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Nyatakan dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain,
Bapa malam hari dalam hadirat-Mu, kami menyatakan bahwa kami mau mengikut Engkau Tuhan. Seumur hidup kami. Sekalipun bumi bergoncang. Sekalipun pergumulan kami dalam keluarga, pekerjaan. Bahkan mungkin karena perasaan kami. Itu kadang membuat kami berpaling. Karena kami gak suka berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi malam hari ini Engkau sadarkan setiap kami Tuhan. Di luar Engkau tidak pernah ada sesuatu yang pasti. Hanya janji-Mu Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup kami. Kami mau berpaling dari jalan-jalan kami yang jahat. Jalan-jalan kami yang salah. Kami mau berbalik, berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah malam hari ini bukan malam yang sesaat atau emosional. Bukan karena lagu. Tapi karena firman-Mu yang mengubahkan perspektif kami. Firman-Mu yang sudah menyatakan kebenaran bahwa di luar Tuhan sesungguhnya kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan malam hari ini ketika kami mengangkat kedua tangan kami saat ini di hadapan-Mu, kami nyatakan, biarlah selamanya Kau tetap Allah di hidup kami. Ku sembah Yesus, katakan, hanya Engkau. Yesus adalah Allah kita, amin. Amin. Kasih tahu kiri dan kanannya, Yesus Allahku. Yesus Allahku. Karena Yesus sudah menjadi Allah kita, kita mau mengandalkan Dia selalu, amin. Amin. Ada satu buah pujian yang luar biasa, bahwa Tuhan ada di depan kita, Tuhan yang selalu beserta kita, Tuhan yang akan selalu memegang tangan kita apapun kondisi kita saat ini. Bahkan kalau saat ini saudara sedang ada masalah, kita mau jadikan lagu ini sebagai pernyataan iman kita, amin. Mari kita nyatakan bersama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus.
Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Engkau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang serta. Kau yang sertaku, janji-Mu kemenanganku. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang beserta kita, amin. Saya mau ajak kita semua menyanyi untuk sebelah kiri, teman-teman yang sebelah kiri. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Berikan tepuk tanganmu yang paling dahsyat buat Tuhan, come on. Dengan imanmu sama-sama kita nyatakan, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang setia bagi kita. Sudah siap? Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, mari nyatakan. Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada, amin. Nyatakan sekali lagi. Engkau Allah setia, Kau besertaku, janji-Mu kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan kanan, jangan mau kalah, kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Luar biasa. Dengan semangat, dengan cinta, dengan kasih pada Tuhan, mari nyatakan bersama. Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depan. Dia Allah yang setia, amin. Engkau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janji-Mu kemenanganku. Engkaulah perlindunganku, hanya Kau, kota bentengku. Denganmu ku aman, ku takkan. Dengan dua tangan angkat, nyatakan imanmu. Engkaulah perlindunganku, hanya Kau, kota bentengku. Denganmu ku aman, ku takkan bertahan. Mari nyatakan. Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Kau sungguh setia, Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janji-Mu kemenangan. Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Kau sungguh setia, Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janji-Mu sekali lagi, janji-Mu kemenangan, janji-Mu kemenanganku. Berikan pujian sorak-sorai bagi Yesus. Kita bersama-sama mengaminkan janji Tuhan yang satu ini. So let's sing it together, amen. Come on, clap your hands and sing it out. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya. Selamanya. Kita percaya, meski gelap, awan tak memutih, Kaulah terang. Kita katakan, Yesus sempurna perlindunganmu. Ku tinggikan, ku rayakan
Teman-teman boleh kita berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Malam hari ini kita juga mengapresiasi seluruh pelayan Tuhan yang begitu luar biasa mempersiapkan acara ini. Baik mereka yang kelihatan di atas stage maupun yang ada di belakang tim event secara keseluruhan. Ada teman-teman yang juga melayani di Kids Ministry, tim doa, semuanya. Dan saya rindu setiap teman-teman yang mungkin belum melayani, yuk kita bareng-bareng. Karena apa yang kita lakukan ini, kita belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Karena dia bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Dan pada malam hari ini saudara, kalau saudara rindu terbeban juga untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, jangan lupa ada amplopnya di masing-masing kursi yang saudara sudah tempati. Dan ini bisa dibawa pulang, ada 3 QR code di sana. Saudara bisa join LG kita, Light Group kita, Komsel gitu ya. Kalau saudara belum punya komunitas atau persekutuan doa, silahkan menjadi bagian dari keluarga LOJF. Kemudian juga ada doa bagi saudara yang mungkin terbeban untuk perlu didoakan. Ada teman-teman di belakang yang bawa signage. Setelah acara ini berakhir boleh menuju ke bagian belakang. Kalau kalian butuh untuk didoakan secara pribadi, silahkan hampiri mereka. Dan first timer, boleh saya menyapa sekali lagi first timer yang pertama kali hadir, boleh angkat tanganmu. Welcome sekali lagi di keluarga ini. Setelah acara ini berakhir, teman-teman bisa menghampiri connect desk kita yang ada di bagian luar. Ada teman yang bawa signage juga. Are you new here? Apakah saudara baru di sini? Nah, hampiri mereka. Kita juga ingin kasih souvenir cantik untuk kalian semua. Dan jangan lupa setiap kali kita feast, teman-teman udah punya semua ini. Buku doa ini, Novena to God's Love. Ini adalah buku doa kecil yang bisa mengingatkan saudara dan saya untuk terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ada yang belum punya boleh angkat tangan. Kalau belum punya nanti bisa dapatkan teman-teman yang ada di belakang. Mereka dengan senang hati berbagi buku doa ini bagi kalian. Dan setiap kali kalian datang ke feast, please make sure kalian bawa buku ini. Kita akan doakan selalu di doa akhir acara. Pada saat ini kita bawa hati kita dan juga jangan lupa dijemput ya. Sudah waktunya parents mungkin menjemput anak-anaknya karena sudah selesai di sana. Boleh langsung setelah ini bisa langsung keluar. Mari kita arahkan hati kita. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan saat ini sebagai lambang. Saudara boleh angkat tangan, saudara boleh angkat amplop coklat ini. Bapa, kami bawa persembahan kami yang kami berikan dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan melalui persembahan ini akan ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan melalui komunitas LOJF ini. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Engkau melihat hati mereka Tuhan, kesungguhan mereka untuk mereka boleh berbagi. Biarlah Engkau juga boleh memberkati kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan, tambahkan terus berkat bagi mereka sehingga mereka boleh memberkati lebih banyak orang lagi. Terima kasih Bapak. Kami juga bawa saat ini setiap wujud doa kami. Teman-teman yang punya Novena to God's Love, mari kita doakan bersama-sama. Kalau enggak, angkat kedua tanganmu, bawa hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau hanya sejauh doa. Engkau melihat setiap intensi doa kami. Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan kami. Dan biarlah Tuhan, apabila ini selaras seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, biarlah boleh terjadi seturut dengan waktu dan rencana Tuhan. Tapi apabila mungkin doa kami tidak Kau jawab dengan cara kami atau keinginan kami tahu Engkau Bapa yang baik. Engkau pasti punya rencana yang lebih baik dari apa yang pernah kami bisa pikirkan. Dan bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini, Tuhan, kami berdoa, biarlah melalui renungan singkat tadi, melalui homili dalam misa kudus-Mu, setiap kebenaran firman yang telah kami terima, biarlah tidak hanya berhenti pada pikiran kami, tapi turun ke hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau mampukan kami untuk melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga orang lain akan melihat, keluarga kami akan melihat, kami gak cuma ikut kegiatan rohani, tapi kami ikut Tuhan.
dan hidup kami telah diubahkan oleh Tuhan. Amen. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, teman-teman kami yang luar biasa memberkati, baik ada di atas stage, teman-teman kami yang melayani tim event, tim doa, kids ministry, seluruhnya Tuhan tanpa kecuali. Kami mengangkat tangan kami yang mengucapkan berkat atas mereka. Terima kasih untuk kerendahan hati. Terima kasih untuk pengorbanan mereka dan kami tahu mereka melakukannya semuanya bukan hanya sekedar untuk manusia, tapi sepenuhnya hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkati kehidupan keluarga dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak. Bunda Maria, Engkau Bunda yang senantiasa berdoa bagi kami. Terus Bunda, selama perjalanan kami di dalam padang gurun kehidupan kami ini, selama proses pemurnian hati kami ini sebelum kami memasuki tanah terjanji, kami perlu doa-Mu supaya kami tidak selalu bersungut-sungut, tapi kami mengucap syukur dan iman kami boleh semakin lebih lagi kepada putra-Mu. Terimalah salam dan hormat kami Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan padalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yang